warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbendaharaan. Jadi, perbendaharaan ini teman-teman sudah mendapatkan sekilas itu pada pertemuan ketiga ya. Jadi di pertemuan ketiga itu tentang regulasi pemerintah, itu ada Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004. Jadi undang-undang tersebut menyatakan bahwa perbendaharaan negara yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi dari perbendaharaan negara yang pertama yaitu menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara pada tingkat pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua, untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi perbendaharaan negara ini lingkupnya tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Lingkup dari perbendaharaan negara itu yang di pertemuan ketiga ada 12, ada pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, ada pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, ada pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, penerimaan dan pengeluaran daerah, kemudian ada juga pengelolaan kas, ada pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah, ada investasi dan juga barang milik negara atau daerah juga. Kemudian ada penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara atau daerah. Kemudian ada bagaimana penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APBD. Kemudian ada penyelesaian kerugian negara atau daerah, pengelolaan badan layanan umum, serta perumusan standar dan kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBD dan APBD. Asas umum dari perbendaharaan negara yang pertama ada kesatuan, maksudnya jadi antara semua pendapatan dan juga belanja negara atau daerah itu dijadikan dalam satu dokumen anggaran. Jadi tidak terpisah-pisah antara pendapatan dan belanja. Kemudian universalitas, itu setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Kemudian asas tahunan, itu maksudnya adalah masa berlaku anggaran tersebut untuk suatu tahun tertentu. Jadi tahunan. Kemudian ada spesialitas, kredit anggaran yang disediakan terinci jelas peruntukannya. Jadi jelas anggaran ini untuk ini dan sebagainya. Kemudian jadi tahun anggaran itu meliputi masa 1 tahun dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Jadi prosesnya dokumen pelaksanaan anggaran itu APBN dan APBD sudah ditetapkan itu. Kemudian Menteri Keuangan atau pejabat pengelola keuangan daerah memberitahukan kepada semua menteri, pimpinan lembaga, kepala SKPD untuk menyampaikan DPA masing-masing instansi. Kemudian menteri dan lembaga atau SKPD-nya itu menyusun DPA sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, DPA ini melampirkan rencana kerja dan anggaran badan layanan umum di lingkungan Kementerian Negara yang bersangkutan, dan bagi SKPD menguraikan
apa saja sasaran yang hendak dicapai, kemudian fungsinya, kemudian bagaimana program dan juga rincian kegiatannya, serta anggaran untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja dan pendapatan yang diperkirakan. Kemudian DPA ini yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan BPK bagi kementerian atau lembaga. Sedangkan di daerah, DPA yang telah disahkan pejabat pengelola keuangan daerah disampaikan kepada Kepala SKPD dan BPK. Jadi ini merupakan proses dokumen pelaksanaan anggaran ya. Jadi setelah APBN dan APBD ditetapkan, nah itu nanti Menteri Keuangan dan pejabat pengelola keuangan daerah itu akan memberitahukan kepada semua menteri, lembaga, kemudian kepala SKPD gitu, untuk menyampaikan DPA masing-masing instansi. Jadi setelah diberikan kepada menteri tadi, nah yang sudah diberikan itu harus menyusun DPA sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. Tadi kan APBN dan APBD-nya sudah ditetapkan. Jadi disusun dokumen pelaksanaan anggarannya seperti apa. Nah, dokumen pelaksanaan anggaran itu tadi memuat seperti program, kemudian rencana kegiatan dan anggarannya seperti apa. Kemudian nanti DPA-nya itu harus disahkan lagi oleh Menteri Keuangan. DPA yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan kemudian disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan juga BPK bagi kementerian atau lembaga. Kalau misalnya di daerah itu disampaikan kepada Kepala SKPD dan juga BPK. Kemudian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara daerah. Jadi setiap kementerian tadi, lembaga, SKPD itu satuan kerja perangkat daerah itu yang di pemerintah daerah ya, itu memiliki sumber pendapatan itu harus disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah. Jadi ada pembayaran atas tagihan beban APBN itu dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Sedangkan kalau tagihan beban APBD itu dilakukan oleh bendahara umum daerah. Nah, kedua pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Selanjutnya ada pengelolaan uang. Jadi Menteri Keuangan itu akan membuka rekening kas umum negara yang disimpan pada Bank Sentral. Nah, rekening kas umum itu ada dua, ada rekening penerimaan, ada rekening pengeluaran. Kalau rekening penerimaan itu rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari. Sedangkan kalau rekening pengeluaran itu untuk rekening yang dananya bersumber dari kas umum negara pada Bank Sentral dan jumlah dana yang disediakan disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan berdasarkan APBN yang telah disahkan. Seperti itu. Kemudian kalau di daerah juga sama, jadi dia bendahara umum daerah mengelola rekening kas umum daerah dan juga memiliki dua rekening penerimaan dan juga pengeluaran. Selanjutnya yaitu penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD. Bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran tadi tentu bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada kuasa bendahara umum negara atau bendahara umum daerah. Nah, kemudian kuasa bendahara negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Nah, bendahara umum negara nanti bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, bendahara umum daerah
bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati, wali kota atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Selanjutnya, di sini ada laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi Menteri Keuangan ini akan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Jadi kalau misalnya tahun anggarannya sudah berakhir tanggal 31 Desember itu merupakan tugas dari Menteri Keuangan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi laporan keuangannya itu ada LRA, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan CALK. Nah, untuk di lembaga atau kementerian itu harus disampaikan juga laporan keuangan BLU. Kemudian laporan keuangan tadi disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berarti sekitar akhir Februari itu harus diserahkan ke Menteri Keuangan. Nanti laporan keuangan disampaikan Presiden kepada BPK 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Seperti itu. Untuk laporan keuangan pemerintah daerah, bedanya di sini kepala SKPD yang akan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang nanti akan disampaikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, di sini juga ada laporan keuangannya sama. Jadi di sini laporan keuangannya nanti disampaikan kepada kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau di sini Bendahara Umum Daerah ya, selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, nanti laporan keuangannya ini disampaikan gubernur juga kepada BPK 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi baik laporan pemerintah pusat maupun daerah itu hasil akhirnya harus disampaikan kepada BPK untuk BPK memeriksa apakah laporan keuangan tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau yang lainnya seperti itu. Jadi BPK akan memeriksa dari laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Jadi Badan Layanan Umum itu dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi di sini BLU itu merupakan bagian dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Jadi BLU juga menyusun rencana kerja dan juga anggaran tahunannya. Oleh karena itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan dan kinerja BLU itu harus dilaporkan bersamaan dengan yang punya kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Jadi BLU itu juga bisa memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Misalnya nanti ada pendapatan yang diperoleh dengan jasa layanan yang diberikan merupakan itu masuk ke pendapatan negara atau daerah. Oke, demikian penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.